untuk kami berkumpul bersama-sama untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk porsi untuk setiap pribadi lepas pribadi kami, supaya kami mengerti, memahami kebenaran-Mu yang sebenar-benarnya, memahami ibadah yang sebenarnya, memahami anugerah Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti makna hidup ini apa di dalam dunia ini. Mohon kuasa Roh Kudus Engkau berikan untuk kami semua. Roh Kudus yang tiada batasnya, Roh Kudus yang sanggup mempersatukan yang tercerai-berai, Roh Kudus yang sanggup menekukkan lutut di hadapan Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam setiap orang-orang yang meyakini firman-Mu. Siapapun, dimanapun anak-anak-Mu berada, yang hidupnya berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, sekecil apapun hidupnya saat ini, Tuhan sanggup menjadikan orang itu besar dalam iman, pengharapan, kasih kepadamu, dalam perkara-perkara rohani maupun jasmani, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf, seperti yang dialami oleh Yakub, seperti yang dialami oleh Daud. Kami percayakan kekuatan Roh-Mu yang maha dahsyat. Curahkan urapi kami hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan keluar dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Kami merindukan ibadah ini menjadi berkat untuk Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa negara Indonesia semakin diberkati Tuhan. Rakyat Indonesia diberkati, pemerintahan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam ibadah ini kami akan memanjatkan doa-doa syafaat untuk bangsa kami, untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini. Berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati. Berbicara Engkau, kami siap Engkau sembuhkan yang sakit. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam saudara. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah yang besar adalah jantung kita sehat. Amin. Napas kita normal, paru-paru kita normal, seluruh organ tubuh kita normal. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Selagi masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, ayo berbakti pada Tuhan. Ayo memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara di dunia mencari orang yang sempurna, tidak ada. Silakan cari sampai ke ujung bumi. Tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna satu, Allah yang maha besar. Amin. Kalau saudara menyadari aku orang berdosa, tentunya saudara berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan menghargai satu sama yang lain. Itu yang namanya orang yang menghargai anugerah Tuhan, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Selagi masih bisa bergerak, selagi masih bisa bernapas, ayo berbakti kepada Tuhan. Karena ibadah itu soal yang utama di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kita akan perhatikan ini. Wahyu pasal 19 mulai dari ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan.
firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam, yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Puji Tuhan saudara, kita akan betul-betul memperhatikan firman Allah ini. Di dalam pembacaan kitab suci ini sangat jelas sekali mengenai pintu surga terbuka. Ini yang dilihat oleh Yohanes Rasul, saudara. Dilihat oleh Yohanes Rasul kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pintu surga terbuka. Di situ urutan-urutannya Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Berbeda dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, yang memberikan napas hidup dalam kehidupan kita, yang memelihara hidup kita. Dia yang akan datang. Itu pasal 1 katakan, pasal 14 ayat 1, dan percayalah kepadaku. Yesus Kristus itu adalah firman Allah
yang menjadi manusia. Ayat yang ke-6 di sana katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ayat 7, siapa yang melihat aku, Yesus katakan, itu melihat Bapa. Jadi aku dan Bapa itu satu. Itu saat itu Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Dijelaskan sedemikian jelasnya. Nah, kalau Yohanes pasal 14 ini, dia datang sebagai juru selamat. Tetapi di dalam Wahyu pasal 19 itu dia datang untuk mengakhiri dunia ini, saudara. Untuk mengakhiri dunia ini dan menganugerahkan pahala, menganugerahkan keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang menerima kehadiran yang pertama. Kalau kehadiran Kristus Yesus yang kedua kali itu nanti, bisa dikatakan pintu surga tertutup. Sudah tidak ada kesempatan untuk orang itu bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah ditutup. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja di bumi. Itu yang dilihat dan didengar oleh Yohanes Rasul. Kalau saudara kurang jelas, kurang gamblang, silakan baca kitab suci ini. Ini dijual di toko-toko buku, juga dijual ini. Silakan saudara pahami, saudara pelajari. 4 Injil itu mengisahkan mengenai kehadiran Yesus Kristus yang pertama dan yang kedua. Ini kitab Wahyu ini lebih jelas lagi. Jadi sebelum Yesus Kristus datang ini, dia dikatakan, aku melihat pintu surga terbuka. Itu Yohanes Rasul mengatakan begitu. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-6, perjamuan kawin anak domba, itu di angkasa ada perjamuan kawin anak domba. Yang disebut anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ada perjamuan kawin anak domba, di sana saudara, ada sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Orang-orang yang mati dalam Kristus bangkit. Orang-orang yang mati dalam Yesus bangkit, hidup lagi. Sekalipun sudah ribuan tahun yang lalu, di saat Kristus datang di angkasa, orang-orang mati dalam Kristus bangkit. Itu juga tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13 dan seterusnya. Di saat napiri yang terakhir berbunyi, orang-orang yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Orang-orang yang masih hidup akan diubah memakai tubuh kemuliaan. Amin. Kita akan bersama-sama naik. Ini yang namanya ripce, saudara. Pengangkatan di situ tempatnya. Tetapi sebelumnya itu kan ada peristiwa. 3,5 tahun ada zaman antikris itu. Sebelum masuk 3 tahun zaman antikris itu, orang-orang kudus, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, diungsikan di padang gurun, di padang belantara. Waktunya 3,5 tahun. Itu kitab suci menuliskan. Jadi ripce bukan di sana, tetapi di dalam
Ini Wahyu pasal yang ke-19 ini bukan Richard, tetapi ini sudah datang bersama-sama. Saya ulang lagi supaya lebih jelas, lebih gamblang. Di saat sebelum masuk zaman antikris 3,5 tahun, zaman yang gelap, akan terjadi siksaan bagi orang-orang Kristen yang tidak masuk padang gurun. Itu nabi yang terakhir bukan di situ, tetapi di situ Wahyu pasal 12 ayat 6. Ibu yang melahirkan itu diungsikan di padang gurun 3,5 tahun. Ngapain di sana? Disempurnakan. Kalau menurut pelajaran tabernakel, belum ada orang sempurna, saudara. Belum ada yang mencapai kesempurnaan iman saat itu. Sebab itu diungsikan di padang gurun untuk disempurnakan, dipermak, didandani mempelai itu selama 3,5 tahun. Dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka, siksaan antikris. Cara Tuhan itu bekerja sangat tertib. Tidak harus ada yang mengungsi, terus ada yang rica. Tidak, saudara. Kitab suci menuliskan ini. Kitab suci menuliskan. Dipelajari setahap demi setahap. Haleluya. Haleluya. Sebelum zaman antikris terjadi, di situ orang-orang mati belum dibangkitkan. Orang-orang mati dalam Kristus belum dibangkitkan. Jadi perang aniaya besar di tengah-tengahnya itu, sebelum masuk zaman antikris, orang-orang mati dalam Kristus belum dibangkitkan. Kitab suci mengatakan, bukan Paulus Lakiman yang mengatakan. Tapi di saat Kristus datang di angkasa, nabiri yang terakhir berbunyi, orang-orang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu akan terjadi. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, kalau saudara nanti mati, di saat Kristus datang 2 kali, saudara akan dibangkitkan. Menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, Dia sebagai mempelai pria surgawi, saudara nanti akan masuk pesta kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 mengatakan. Haleluya. Ini kitab suci loh, saudara. Kitab suci. Ini bukan bicara agama Kristen. Bicara kitab suci itu berbicara keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Haleluya. Haleluya. Hal itu akan terjadi, saudara. Jadi di saat nabi yang terakhir berbunyi, saudara-saudara kita, orang tua, nenek moyang yang sudah dipanggil, itu nanti akan dibangkitkan. Kita yang hidup nanti diubah. Setelah selesai pesta kawin anak domba, di sana menggenapi 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dibaca dulu di sana. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Tulus hendak melayani, tulus tidak
tidak melakukan firman. Itu nilainya adalah baik ataupun jahat. Masing-masing menghadap tahta pengadilan Kristus di angkasa itu bukan untuk menentukan hukuman, tetapi menentukan pahala. Perbuatan-perbuatan yang sudah lakukan berdasarkan dengan firman itu dicatat oleh para malaikat-malaikat surgawi. Amin. Saudara percaya disertai para malaikat? Ingat, saudara itu mencatat perbuatan saudara, hidup saudara setiap detik itu dicatat, itu direkam oleh para malaikat. Jadi nanti kalau di dalam pengadilan itu membantah, sudah disertakan video dari lahir sampai panggilan terakhir itu. Jadi hati-hati, baik perasaan, perbuatan itu semuanya dicatat, direkam oleh para malaikat. Jadi nanti pengadilan itu sangat adil berdasarkan fakta, berdasarkan video rekaman. Baik dalam pikiran, batin, semuanya terekam. Saudara percaya itu? Saudara yakin hidup saudara diperhatikan Tuhan? Saudara percaya perbuatan-perbuatan saudara direkam oleh para malaikat? Saudara mau percaya silakan, enggak percaya silakan, itu dilakukan oleh malaikat. Itu dilakukan oleh para malaikat, saudara. Direkam semuanya. Jadi yang di dunia sukanya membantah, nanti tidak bisa membantah lagi. Ini loh, tanggal sekian, bulan sekian kau perbuatan seperti ini, detik ini, jam sekian kelakuan seperti itu. Tetapi saudara, di dalam pengadilan Kristus, 2 Korintus pasal 5 ayat 10 itu diadili untuk menentukan pahala. Semua perbuatan-perbuatan yang benar berdasarkan firman itu nanti akan mendapatkan pahala. Amin. Setelah selesai pengadilan kursi Kristus, barulah turun ke bumi bersama-sama orang-orang kudusnya. Bersama-sama orang-orang kudusnya. Ngapa di situ? Nah, saudara, untuk peristiwa yang tidak bisa dihambat, dihalang-halangi, saudara, ini ada pengumuman ayat 17, saudara. Wahyu 19 ayat 17, pengumuman. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Nah, saudara, ini katakan seorang malaikat berdiri dalam matahari. Seorang, saudara. Kalau saudara membaca dan mengingat Wahyu pasal 10, di sana ada malaikat yang turun dari surga. Wajahnya bagaikan matahari. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Jadi malaikat itu berwajah matahari, penuh kasih, bukan geram, tetapi penuh kasih, melimpahkan kasih yang dari Allah. Itu berbicara seorang pemimpin gembala umat pada akhir zaman. Itu nanti Tuhan akan munculkan tokoh-tokoh itu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara percaya isi Alkitab, itu nanti akan terjadi. Haleluya. Saudara ingat tokoh satu yang namanya Musa, yang memimpin umat yang besar, bangsa Israel. Itu dipersiapkan Musa itu. Saudara ingat yang namanya tokoh juga Daud. Daud itu dipersiapkan. Daud dipersiapkan di mana? Di padang penggembalaan. Daud itu dipersiapkan bukan untuk jadi anak yang manja, pemalas, bukan. Tetapi diajak bekerja bersama orang tuanya, memelihara kambing domba ayahnya, membantu ayahnya bekerja. Itu anak bungsu dia. Biasanya kalau anak bungsu itu manja, tidak mau kerja. Ini Daud bekerja. Itu Tuhan sedang mempersiapkan. Daud itu dari keturunan siapa? Keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda. Yehuda itu anaknya siapa? Coba, kalau kita urut ke sana, tentunya anaknya Yakub. Sebelum Yakub itu punya istri, punya anak itu, bagaimana hidupnya Yakub? Kejadian pasal 28 ayat 10 kita baca di sana. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya saudara, itu Yakub saudara, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan daerah itu yang namanya Beersheba dan pergi ke Haran. Dalam perjalanan sudah malam dia, matahari sudah tenggelam. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Perhatikan baik-baik, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Coba baca dulu saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu itu berbicara, batu karang yang teguh, pondasi Sion, pondasi bait Allah, itu adalah Kristus. Kristus itu firman. Siapa yang percaya kepada firman, hidupnya berlandaskan firman, tidak akan dipermalukan. Berlandaskan kebenaran, hidup orang itu tidak akan dipermalukan. Berlandaskan hidup yang benar, hidup yang suka damai dengan sesama, rukun, tidak akan dipermalukan. Kalau hidupnya hidup berdasarkan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan dipermalukan hidupnya. Saudara akan dipelihara oleh Allah, saudara akan ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah dimanapun saudara berada. Amin. Contoh sekarang, kita lanjut. Maka bermimpilah ia.
Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, saudara, sebelum tidur batu karang yang teguh itu Kristus. Sebelum tidur ambil sikap berdoa, beriman berdoa. Sebelum membaringkan tubuh kepalanya, imannya ditaruh pada Kristus. Berdoa dulu sebelum tidur, menyerahkan hidup pada Tuhan. Coba kalau Yakub waktu itu tidak berserah kepada Tuhan, tahu-tahu ada ular besar, ada harimau, pasti dimakan dia. Tapi rasa takut, rasa gentarnya ditaruh di dalam nama Allah. Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Yakub yakin itu Allahnya nenek moyangnya. Dia mimpi ada tangga dari bumi sampai ujungnya ke langit. Berarti tembus pintu surga terbuka untuk Yakub, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, saudara, kalau tidur didatangi Tuhan, ini betul-betul memiliki penyerahan penuh hidupnya pada Tuhan. Diberikan mimpi, keturunan akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Terus, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Haleluya. Terus, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. saudara, ini yang Yakub mimpikan, mendengar suara Tuhan dalam mimpi. Silakan saudara sekarang renungkan, saudara ingat kisah anak cucu cicinya Yakub ini. Di mana ada keturunan anak cucu cicinya Yakub ini, negara itu maju, saudara, diberkati karena janji Tuhan. Ini yang tertulis ini dalam kitab suci ini dialami oleh Yakub. Pintu surga terbuka kalau mau berdoa. Seperti di dalam Matius pasal yang ke 20 ya, ayat 21 ayat 22. Pasal 21 ayat 22. Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penuh. Jadi Yakub itu mau tidur penuh percaya kepada Allah pencipta alam semesta, Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh ayahnya Ishak namanya. Dia percaya penuh. Firman ini tidak berubah, saudara. Kertasnya yang untuk nulis bisa rapuh, bisa dimakan hangat, tetapi isinya yang saudara yakini tidak berubah. Amin. Yakub tidur di tengah-tengah kegelapan malam. Di sekitarnya mungkin ada raungan binatang buas. Yakub nyenyak tidurnya karena Allah di sisinya. Sebab itu berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan. Segala kekhawatiran, kecemasan hidup hari esok serahkan kepada Kristus. Itu 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah,
Dia yang memelihara jiwamu, jiwaku dipelihara. Dia Allah yang maha besar. Lantas ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Saudara percaya Allah di tempat ini? Secara jasmani, mata jasmani tidak kelihatan, tetapi secara mata rohani, telinga rohani, perasa rohani, penciuman rohani, Dia selalu di sini. Tempat ini pintu kerajaan surga. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati di tempat ini. Dalam tempat ibadah ini, hidup saya diberkati di tempat ini, keluargaku diberkati di tempat ini, berkembang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Artinya kemanapun kami pergi disertai kuasa Allah. Haleluya. Saudara yakin disertai Tuhan? Saudara yakin dimanapun saudara berada disertai? Saudara percaya di dalam hidupmu ada Allah yang maha besar? Lanjut ayat ini. Ia takut dan berkata, alangkah dasarnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ini pintu gerbang surga. Di mana tempat itu untuk beribadah, untuk berdoa? Pintu gerbang surga. Tangga sampai tembus ke langit, sampai pintu surga terbuka. Kalau berdoa dengan penuh kepercayaan, permintaanmu akan dikabulkan. Haleluya. Ini kebenaran, saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ini kata Yesus begitu. Saudaraku, lanjut. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ya terus, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi persembahan 1/10 itu kitab suci yang mengajar. Tokoh-tokoh iman seperti Abraham, berarti Yakub, Iskak itu menjalankan itu, saudara. Menjalankan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Ini Yakub mengalami pemeliharaan Tuhan. Yakub ini seorang diri. Kalau Tuhan akan memberikan aku pakaian itu dipakai, roti itu dimakan, air minum, aku kembali kepada ayahku dengan selamat. Saudaraku, di saat Yakub itu pergi, apa yang dia dapatkan dari ayahnya? Adalah doa-doa ayahnya menjadi kenyataan. Doa-doa ayahnya. Dan Yakub itu, saudara, kalau saudara ingat pelajaran Tabernakel, Abraham itu sebagai Allah Bapa, Iskak itu sebagai
Allah Sang Putra, Yakub itu sebagai Allah Roh Kudus. Itu katakan kalau hidup kita ini disertai oleh Roh Kudus, ada firman dan Roh Kudus, berarti di situ ada hikmat dan makrifat. Kalau dalam hidupmu ada hikmat makrifat, kalau nanti Wahyu pasal 19 dari ayat 17 ini digenapi, saudara tenang dan percaya, saudara ada dalam perlindungan kuasa, hikmat dan makrifat Allah. Kita lanjutkan di sana. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, perhatikan baik-baik. Maka tertangkaplah binatang itu. Itu yang dikatakan binatang itu adalah antikris, saudara. Antikris dan nabi palsu saat itu ditangkap. Ya, terus? Dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu, Ya, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. terima kasih. Jadi itu berbicara antikris dan nabi palsu yang ditangkap langsung dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti akan membersihkan bumi ini dari segala angkara murka. Antikris dan nabi palsu ditangkap, dilemparkan dalam lautan api dan belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Terima kasih. Jadi saudara, terus di mana orang-orang yang tadi turun, orang-orang kudus tadi turun? Dalam perlindungan kuasa hikmat dan makrifat. Kuasa Roh Kudus dan firman itu yang melindungi. Lantas saudara, orang-orang yang percaya tadi diletakkan di mana? Kuasa Allah yang Maha Tinggi. Mereka bersama-sama penunggang kuda putih yang nama Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan di bumi. Dia membersihkan bumi ini dengan kuasa, kemuliaan, keagungan, kebesarannya yang keluar dari mulutnya. Orang-orang jahat yang melawan kebenaran dibunuh dengan kuasa yang keluar dari mulut penunggang kuda putih itu. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, pentingnya kuasa firman dan Roh Kudus, pentingnya kuasa hikmat dan makrifat untuk menghadapi hidup akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah di dalam pengajaran kuasa hikmat dan makrifat untuk menyongsong pekerjaan besar. Sebelum peristiwa-peristiwa ini tadi terjadi, kita akan menyongsong kegerakan besar, yaitu pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di bumi ini. Akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang mati, akan dilengkapi dengan kemuliaan jasmani maupun
rohani. Haleluya. Saudara yakin hal itu? Terapkan apa yang Yakub jalani tadi. Saudara akan mengalami kemuliaan yang besar. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat-sangat baik ya. Saudara percaya Yesus sangat baik untuk kita? Itu luar biasa dia.
Di saat kedatangan yang kedua kali, orang-orang yang percaya kepadamu, di saat mendengarkan nabi yang terakhir, mereka akan dibangkitkan
dari antara orang mati, masuk dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi imam yang melayani dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjamuan suci diberkat untuk kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kakak dalam Tuhan, sekarang bilangan berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Yang berkata katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.